Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah menentukan koordinat dari titik-titik berikut. Ingat ya, kalau menuliskan koordinat itu selalu X, Y. Koordinat X, koordinat Y. Nah, kita akan mencari koordinat titik N terlebih dahulu. Lihat titik N, di sini koordinat X-nya adalah pas di 6. Nah, kalau pas titiknya di sumbu X, berarti nanti koordinat Y-nya adalah 0. Karena ini kalau ditarik ke sumbu Y, ternyata pas bilangannya itu 0. Maka koordinat titik N adalah 6,0. Sekarang, koordinat titik M. Titik M ini koordinat X-nya adalah, ternyata pas 0. Berarti 0, koordinat Y-nya pas di sumbu Y, pas angka 4. Berarti 4. Jadi koordinatnya adalah 0,4. Sekarang kita lanjut titik K. Titik K itu koordinat X-nya ternyata min 5. Koordinat titik Y-nya ternyata di sini 2. Berarti koordinat titik K adalah min 5,2. Negatif 5,2. Sekarang lanjut titik U. Titik U koordinat X-nya pas di sumbu X ini yaitu negatif 2. Koordinat Y-nya kita tarik ke sumbu Y, ternyata pas di angka 0. Berarti koordinat titik U adalah negatif 2,0. Sekarang titik T. Titik T ini koordinat X-nya pas di angka negatif 4. Koordinat Y-nya pas di angka negatif 3. Berarti koordinat titik T adalah negatif 4, negatif 3. Sekarang koordinat titik L. Nah, titik L koordinatnya adalah 3, negatif 2. Karena ini pas di sumbu X-nya pas angka 3, yang di sumbu Y-nya pas di angka negatif 2. Jadi koordinatnya 3, negatif 2. Nah, sekarang kita analisis masing-masing titiknya itu terletak di mana ya? Pertama titik N. Nah, titik N ini tidak terletak di kuadran 1, tidak juga di kuadran 4, tapi dia terletak di sumbu X. Sekarang titik M. Sama dengan titik N tadi, tapi ini berbeda sumbu. Berarti titik M terletak di sumbu Y. Sekarang titik K. Titik K ini di kuadran mana ya tadi? Ingat, ini tadi kuadran 2, jadi titik K terletak di kuadran 2. Titik U terletak di mana? Titik U terletak di sumbu X, benar sekali. Sekarang titik T. Titik T di kuadran berapa tadi? Ya, titik T ada di kuadran 3. Sekarang titik L. Titik L ada di kuadran berapa? Ternyata titik L ada di kuadran 4. Ya, titik L di kuadran 4. Contoh soal yang kedua. Ini soalnya. Sebuah trapesium ABCD siku-siku di titik A. Diketahui koordinat titik A 1, negatif 2, titik B 6, negatif 2, dan titik C 4,2. Yang ditanya, luas trapesium ABCD adalah? Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, langkah pertama kita gambar dulu koordinatnya. Pertama titik A, 1, negatif 2. 1, X-nya 1, di koordinat sumbu Y-nya negatif 2, berarti titiknya di sini. A, 1, negatif 2. Lalu yang kedua kita gambar titik B. B-nya adalah 6, negatif 2. Berarti koordinat X-nya 6, di sini 6. Koordinat Y-nya negatif 2. Ditarik 6, negatif 2. Berarti di sini. Ya, ini titik B. Lalu yang terakhir titik C, 4,2. Koordinat sumbu X-nya, koordinat X-nya 4, koordinat Y-nya 2. Berarti ini ya, ini 2, 4 sama 2. Ketemunya di sini, berarti di sini adalah titik C. Nah, kalau kita hubungkan dengan garis dari titik A ke B, B ke C,
Apakah sudah membentuk trapesium? Ternyata belum ya. Maka kita lihat petunjuk yang lain. Ternyata trapesiumnya itu siku-siku di titik A. Berarti di sini siku-siku, di titik A ini siku-siku, sudutnya 90 derajat. Nah, biar jadi trapesium, kira-kira perlu bantuan satu titik lagi ya. Nah, kalau ditarik garis, ternyata titiknya ada di ternyata ada di sini. Maka titik yang terakhir ini kita namakan titik D. Nah, sekarang udah membentuk trapesium siku-siku, yang mana siku-sikunya ada di A. Dari gambar trapesium ini diketahui, ternyata atasnya 3 satuan, bawahnya, sisi bawahnya, ternyata 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir diketahui ini sebagai tinggi, tingginya adalah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kalau udah diketahui atasnya, bawahnya, sama tingginya, maka kita bisa mencari luasnya. Luasnya adalah A tambah B, atas tambah bawah, dibagi 2 dikali tinggi. Atasnya tadi 3, berarti di sini 3. Bawahnya tadi 5, berarti ditambah 5 dibagi 2. Kali tinggi, tingginya adalah 4 satuan, berarti dikali 4. 3 tambah 5, jadi 8. 8 bagi 2 kali 4. 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Masih dikali 4, jadi 4 kali 4. Ternyata luasnya adalah 16 satuan luas. Jelas ya sampai sini? Semoga kalian paham, pelajarannya dilanjut lain waktu lagi. Sampai sini kalian benar-benar harus mencermati dulu, biar nanti bisa mengerjakan penugasan dari Bu Ajeng dengan lancar. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.